Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 221. Britney mendorong mereka untuk banyak minum dan menatap pacarnya, Matt. Kamu juga, Matt. Kamu harus minum lebih banyak, kamu dengar itu. Kekesalan membuncah di hati Matt, tetapi senyum masih terpampang di wajahnya. Itu pasti, sayang. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu minta, jawabnya. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya memasuki aula lobi Lotus Bar and Lounge. Lobi berada di lantai pertama, dan suasananya cukup ramai. Jack dan yang lainnya menemukan kamar pribadi dan duduk di dalamnya. Kamar pribadi ini dipisahkan dari luar dengan kaca temperet di antaranya. Apapun yang terjadi di luar kamar pribadi bisa dilihat dari dalam. Tuan dan Nyonya yang terhormat, jika kalian ingin menggunakan kamar pribadi ini, konsumsi minimumnya adalah $50.000. Harga di buku menu ini untuk referensi kalian ketika kalian ingin memesan makanan ringan dan alkohol. Seorang pelayan cantik mendekati kelompok itu, menunjukkan kepada kelompok itu senyumnya yang paling ramah. Tidak ada batasan waktu, jadi kalian bisa bersenang-senang di sini sampai matahari terbit. Pelayan itu melanjutkan. Jack, menurutmu, ini tidak terlalu mahal, kan? Karena ada banyak dari kita, kamar pribadi kecil ini tidak akan cukup untuk menampung kita semua. Selain itu, kami ingin membantu menghemat uang hasil jerih payahmu. Jadi, kami tidak punya pilihan selain memilih kamar pribadi yang berukuran sedang. Karel berkata, saat dia duduk dan membaringkan kakinya di atas, dan di seberang kaki lainnya, senyum acuh tak acuh muncul di wajahnya. Aku pikir akan jauh lebih baik jika kita pergi ke kamar pribadi yang besar dan mewah. Mereka mempunyai sistem kedap suara yang baik, dan juga ada di lantai 2. Kalian bisa melihat semuanya dari atas, seperti seorang raja yang mengawasi kerajaannya. Bagian terbaiknya adalah, ada sebuah grand piano yang disediakan di dalam ruangan pribadi yang besar itu. Selena adalah seorang pianis yang hebat saat itu, dan dia lulus dari The Bachelor Fine Arts in Dance. Sudah lama kita tidak melihatnya menari dan bermain piano. Rachel, di sisi lain, merengek tentang ukuran kamar pribadi mereka. Kamu benar, kita semua lulus dari Fakultas Seni. Sayangnya, menurutku, kamar pribadi besar dan mewah itu terlalu berlebihan untuk kita. Selain itu, aku dengar konsumsi minimum di kamar sebesar itu adalah $1 juta. Rosa mengeluarkan pendapatnya sendiri, sambil tersenyum pahit. Gajiku saat ini, paling banyak sekitar $10.000. Aku bisa pergi ke sana sekali, jika aku bekerja keras selama 10 tahun. Rosa kemudian berbalik menghadap Karel dan bertanya, oh, ya. Bagaimana kabarmu, Karel? Karel menawarkan senyum kecil, dan menjawab Rosa dengan sikap rendah hati yang sok, bagaimana kabarku? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya pemegang saham dari sebuah perusahaan kecil. Pendapatan tahunan ditambah bonus, akan berjumlah sekitar $10 juta atau lebih. Aku hanya bisa mengunjungi kamar pribadi berukuran besar di bar ini, paling banyak 10 kali dalam setahun. Ya ampun. Aku tidak pernah mengira, kamu akan sesukses ini. Kamu luar biasa. Rachel menjawab dengan nada terkejut. Ada begitu banyak karyawan di pabrik suamiku, tetapi penghasilan bersihnya juga sekitar $10 juta. Rosa, dengan ekspresi iri di wajahnya, memandang Huff dan bertanya. Bagaimana denganmu, Huff? Kamu membantu hypermarket milik orang tuamu, kan? Huff tersenyum malu. Yuk, pekerjaan lama yang masih sama, jawabnya lemah lembut. Dulu, kami hanya memiliki 3 toko, tetapi sekarang, kami berhasil memperluas sampai 7 toko. Menurutku, yang penting cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Huff benar-benar rendah hati, sama sekali tidak seperti Karel. Kerendahan hati Karel hanyalah sok dan disengaja. Sepertinya, aku yang paling buruk di sini. Trevor tersenyum pahit dan melanjutkan, aku belum menghadiri wawancaraku, jadi, aku seperti orang yang masih menganggur saat ini. Hei, kamu baru saja kembali dari luar negeri, kan? Trevor, tidak akan sulit bagimu untuk melamar asisten manajer di perusahaan keluarga Drake. Kudengar, untuk posisi ini, gaji bulanannya bisa mencapai $20 hingga $30.000. Britney menjawab, sambil tersenyum. Belum lagi, pacarmu yang cantik adalah supervisor perusahaan itu, dan dia pasti bisa membantu, agar pekerjaan itu menjadi milikmu. Di akhir pidatonya, Britney melirik Selena, dan melanjutkan dengan nada mengejek. Yah, kamu tidak seburuk orang yang memungut sampah, untuk mencari nafkah, bukan? Sayang, aku tidak pernah menduga, kamu bisa menari dan bermain piano. Ayo pergi ke kamar pribadi yang besar. Aku ingin melihatmu menari dan bermain piano.
Jack berkata kepada Selena dengan penuh semangat, mengabaikan Britney sepenuhnya. Semua orang yang membual dengan percaya diri beberapa saat yang lalu, terdiam dalam sekejap mata. Rahang mereka turun hampir menyentuh lantai, dan mata mereka melebar menjadi bola sebesar piring. Bab 222. Wow, kami tidak salah dengar, kan? Apakah kamu berbicara tentang kamar pribadi Lotus Bar and Lounge yang besar dan mewah itu? Rahel terkejut. Dia mulai ragu jikalau dia salah dengar. Jack ingin pergi ke kamar yang memiliki label harga jutaan dolar sebagai konsumsi minimumnya. Semua orang curiga dengan kata-kata Jack. Bagaimana mungkin Jack meminta kamar yang besar dan mewah ketika dia tidak mampu untuk membayar sewa kamar yang sedang? Mereka bertanya-tanya. Bukankah kamu mengatakan ada piano di sana? Aku ingin mendengarkan istriku bermain piano, kita harus pergi ke sana. Jack mengangkat bahu. Kamar itu sangat mahal, tidak mungkin, kita tidak akan pergi ke sana. Aku akan bermain piano untukmu, saat aku punya waktu senggang. Jadilah anak yang baik, oke? Selena memutar matanya ke arah Jack, lalu melanjutkan, kita sudah menghabiskan lebih dari 5 juta dolar untuk membeli 2 mobil hari ini. Apakah kamu pikir, dompetmu cukup tebal? Jangan membuang-buang uang lagi, oke? Hah, Porsche 911 seharga 5 juta dolar. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pernah melihat Porsche, Selena? Kamu sudah mengekspos dirimu sendiri. Dylan menyela pasangan itu dengan nada mengejek. Kamu setidaknya harus melihat bagaimana ikan berenang jika kamu belum bisa menyantapnya. Mereka mengatakan, 2 mobil Porsche 911 dan harganya sekitar 5 juta dolar. Jangan memutarbalikkan kata-kata mereka. Rahel bergema dengan nada sinis, dia tertawa tak terkendali. Mereka tidak akan membuat lelucon yang dangkal, oke? Berhentilah menyombongkan dirimu. Jika kamu memiliki 5 juta dolar, keluarkan dan traktir kami di ruangan sedang ini. Ruangan besar Lotus Bar itu hanya untuk pengusaha kelas dunia yang ingin mendiskusikan bisnis mereka. Aku bahkan tidak berani untuk mengeluarkan uang sendirian di sana. Karel menyeringai sinis, kemudian melanjutkan, berhenti berpura-pura, aku tidak tahan lagi. Matt, yang selalu diam sepanjang waktu, akhirnya bersuara. Aku sangat menghormati kalian, karena telah menjadi pasangan yang paling sok, saling menyombongkan diri satu sama lain. Kalian sungguh tidak tahu malu. Dia kemudian menatap mantannya, Selena, kemudian berkata, Selena Taylor, apakah kamu mencoba membuktikan kamu lebih baik daripada aku? Apakah kamu harus melakukan semua itu? Tidakkah kamu berpikir, kami sudah mengetahui apa yang terjadi denganmu dalam beberapa tahun terakhir? Kamu pikir kamu bisa menutupinya dengan tidak menghubungi kami selama ini? Aku setuju. Siapa yang tidak mengetahui, kamu telah diusir oleh keluarga Taylor, dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan di manapun. Kamu terpaksa harus memungut sampah untuk mencari nafkah. Seseorang juga pernah melihat kamu memungut sampah dengan seorang anak kecil. Bagaimana sekarang? Mencoba melebih-lebihkan kekayaanmu di depan kami. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengakui bahwa kamu sebenarnya miskin? Britney melangkah maju dan menimpali dengan sempurna. Dia kemudian melanjutkan, jika kamu menginginkan kamar pribadi yang besar dan mewah, tanyakan saja kepadaku. Aku adalah orang yang paling kaya di sini. Keluarga kami, keluarga Lee, adalah keluarga bangsawan kelas 3. 1 juta dolar, hanyalah seperti kacang goreng bagi kami. Kamu benar, aku memang memungut sampah untuk mencari nafkah, dan tidak ada yang memalukan tentang itu. Wajah Selena memerah karena marah, dan menjawab dengan sedingin es. Tapi, itu adalah masa lalu. Sekarang, aku bersama Jack, dan kami berdua memiliki pekerjaan yang layak, dengan gaji yang cukup bagus. Tidak seburuk yang kamu pikirkan, cukup bagi kami untuk hidup nyaman. Wow, apakah kamu yakin? Kalian sudah mempunyai pekerjaan? Matt tersenyum, lalu melanjutkan bertanya, pekerjaan apa yang bisa kalian lakukan? Menjadi pengawal. Aku sangat penasaran. Senyum kecut tersungging di wajah Selena. Kamu benar, Jack memang menjadi pengawal sekarang, tapi, toh dia jauh lebih baik darimu. Apakah kamu mempunyai pekerjaan sekarang, atau, apakah kamu mempunyai bisnis sendiri? Selena membalas tanpa ekspresi. Oh, aku lupa, kamu juga punya pekerjaan. Tugasmu adalah menyenangkan Nona Britney, kan? Dia satu-satunya anak perempuan di keluarga Lee, dan kamu akan mendapatkan semua hartanya saat kamu menikahinya, kan? Selena melanjutkan dengan belak-belakan. Hehehe, aku mengenalmu dengan sangat baik saat itu. 2 kriteriamu untuk pasangan hidup adalah, pertama, kamu ingin mencari pasangan wanita yang kaya. Kedua, dia harus menjadi satu-satunya anak dalam keluarga.
Bab 223. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Bentak Matt. Kata-kata Selena menembus titik lemahnya dengan tajam. Ekspresi Matt menunjukkan dia benar-benar jengkel. Kami saling mencintai dengan sungguh-sungguh, bukan tempatmu untuk mengkritik dan menghancurkan hubungan kita. Bagaimana dengan dirimu, Selena? Menikah dengan seorang prajurit pasti merupakan insiden yang paling menyiksa dalam hidupmu. Sungguh sia-sia, wanita menarik sepertimu, menikah dengan seseorang yang miskin. Selena tertawa terbahak-bahak. Itu karena aku tidak sepertimu, aku tidak pernah ingin menjadi lintah untuk menghisap kekayaan seseorang. Lagi pula, aku pikir suamiku adalah pria yang cukup baik. Beberapa saat yang lalu, dia rela menghabiskan $1 juta hanya untuk melihat aku menari dan bermain piano. Apa pendapatmu tentang itu? Dia mengatakan bahwa dia mencintaiku lebih dari apapun dan bersedia membelanjakan uang untukku, meskipun jika hanya ada $100.000 di rekening banknya. Selena terkekeh saat dia berbicara. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Jack dan memegang tangannya dengan bangga. Jack sedikit terkejut dengan tindakan Selena, dan dia merasakan kebahagiaan bermekaran di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Selena memegang tangannya di depan umum. Kata-kata yang sangat bagus, sayang. Cinta kita adalah cinta sejati, dan cinta mereka hanyalah tinggal di bawah atap bersama. Jack terlalu bersemangat, sehingga dia memalingkan wajahnya ke arah Selena, dan menempelkan bibirnya di pipi Selena. Wajah Selena langsung berubah semerah tomat. Dia tidak pernah berpikir, Jack, bajingan yang licik namun menggemaskan ini, akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan ciuman di pipinya. Melihat wajah cantik Selena yang memerah karena merona, memendam kecemburuan pada orang lain, dan menyebabkan harga diri mereka jatuh ke bawah. Meski Jack hanyalah seorang pengawal, dan tampak seperti orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, dia mampu menjadikan Selena sebagai istrinya. Poin ini saja, sudah membuat orang lain tenggelam dalam kecemburuan. Selain itu, hubungan mereka tampak cukup indah dan baik. Matt, di sisi lain, bergolak di dalam hatinya. Dia masih ingat, selama 1 tahun berhubungan dengan Selena di universitas, Selena sangat konservatif, sehingga dia hanya membiarkan Matt memegang tangannya. Paling-paling, Selena hanya memberikan kecupan kecil di pipinya, tidak lebih dari itu. Itulah yang membuat kemarahannya melonjak, dan memutuskan untuk tidur dengan Rachel. Tentu saja, pemandangan di hadapannya saat ini, sangat membuat dia merasa frustasi. Teruslah membual. Jika kamu mampu seperti yang kamu katakan, ayo kita pergi ke kamar pribadi yang besar. Matt menggertakkan gigi dengan kemarahan, dan tak lama kemudian, dia mencibir, konsumsi minimal di ruangan itu adalah $1 juta. Dengarkan dengan baik-baik, $1 juta. Konsumsi minimum ini juga berarti, tagihannya mungkin akan melebihi jumlah itu, karena kalian mempunyai nyali untuk mentraktir kami. Aku harap, kalian tidak menjadi cengeng, ketika kalian menyadari bahwa, kalian tidak punya banyak uang untuk membayar tagihan. Lupakan saja. Dia hanya pengawal yang miskin, bau, dan tidak berguna. Berapa banyak uang yang dia miliki, untuk mampu mentraktir kita di sana? Apalagi, baru beberapa hari sejak dia kembali dari militer, kan? Pekerjaan pengawal ini, mungkin pekerjaan baru, dan dia mungkin belum mendapatkan gaji pertamanya. Britney menyanyikan duet dengan Matt dengan sangat baik. Britney sangat gembira, pacarnya bermusuhan dengan kedua pasangan itu. Pengawal yang tidak berguna. Selena terdiam sesaat. Pernahkah kamu berpikir, pengawal yang tidak berguna, dengan gaji $20 juta per bulan? Aku benar-benar tidak mengerti, apa yang kamu sombongkan, ketika gajimu seperti kacang dibanding gaji suamiku. Wow, leluconmu semakin lebih baik sekarang. Keluarga mana di bumi ini, yang mampu membayar $20 juta hanya untuk gaji seorang pengawal? Bahkan, pengawal keluarga Drake, tidak dibayar dengan gaji setinggi itu. Britney sangat marah, sehingga dia bisa merasakan, kebencian tumbuh di dalam dirinya seperti tumor. Dia melangkah maju dan berteriak, jangan berpikir aku tidak mengerti tentang gaji pengawal. Aku adalah keluarga bangsawan kelas 3. Aku tahu persis, berapa banyak gaji para pengawal. Ups, maaf, kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengerti tentang gaji pengawal. Aku adalah pengawal keluarga Drake, dan bagi mereka untuk mempekerjakanku hanya dengan $20 juta, itu adalah anugerah. Jack membalas. Bab 224. Setelah mendengar pernyataan Jack, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Betapa keterlaluan untuk mengatakan, keluarga Drake mendapat manfaat dari menyewa pengawal seharga $20 juta. Jika itu masalahnya, itu berarti anggota keluarga Drake benar-benar idiot. Betapa lucunya ini.
Seorang pengawal dengan harga 20 juta dolar, dan mereka mendapat keuntungan darinya. Tolong, mereka bisa saja menyewa beberapa ratus pengawal, dengan uang sebanyak itu. Rahel terkekeh keras. Benar, apakah kamu menganggap keluarga Drake sebagai orang-orang yang bodoh? Bahkan, komandan pengawal mereka tidak dibayar sebanyak itu, kan? Tambah Karel. Pernyataan yang dibuat Selena, pada dasarnya mengatakan, Jack lebih mengesankan daripada mereka, dan mereka lebih tersinggung dengan pernyataan itu. Mereka tidak bisa mengerti, bagaimana seorang pengawal biasa, bisa lebih baik dari mereka, yang menghasilkan lebih dari 10 juta dolar per tahun. Tidak masalah apakah kalian percaya atau tidak, tapi, itu adalah berapa banyak suamiku dibayar. Itu secara pribadi diyakinkan oleh Nona Tanya, jadi, itu tidak mungkin salah, kan? Selena sangat marah, karena di awalnya menganggap ini sebagai pertemuan yang santai dan sederhana. Dia tidak pernah menyangka akan ada beberapa orang sombong di antara mereka. Terlebih lagi, jika dia tahu kedua bayi manis Matt, Britney dan Rahel akan ada di sini, dia tidak akan pernah datang. Karena situasinya sudah berkembang seperti ini, dia harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya. Dia sangat sabar terhadap mereka sejak awal, namun, dia tidak berharap mereka terus menguji kesabarannya, dengan menyebut Jack sebagai prajurit yang tidak berguna. Jika bukan karena seseorang seperti Jack, yang menangkis musuh di garis depan, apakah mereka masih bisa menikmati kehidupan yang nyaman dan damai? Baiklah, baiklah. Semua yang kamu katakan itu benar, oke. Trevor terkekeh. Dia kemudian berbalik ke arah Selena dan bertanya, apakah kamu mendapatkan pekerjaan juga? Pekerjaan apa itu? Bagikan dengan kami, dan mari kita lihat, apakah itu lebih baik daripada pekerjaan yang aku temukan. Selena mengerutkan kening. Dia lumayan dekat dengan Trevor dan Huff, ketika dia masih kuliah saat itu, dan dia hanya mau datang kali ini, terutama karena mereka berdua. Dia tidak menyangka, Trevor akan maju untuk menargetkannya juga. Selena tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menanyai Trevor kembali. Besok, kamu akan wawancara, kan? Untuk posisi asisten manajer. 20 hingga 30 ribu dolar per bulan. Perusahaan apa yang menawarkan gaji setinggi itu kepada seorang asisten manajer? Trevor terkekeh, lalu berkata, kebetulan itu adalah perusahaan terkemuka. Ini adalah real estate dinasti Drake di bawah grup Drake. Belum lagi, mereka saat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek besar, proyek yang bernama South Hill Real Estate. Trevor memiliki ekspresi bangga di wajahnya, saat dia dengan sombong menambahkan, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan wawancara besok, tidak diragukan lagi. Benarkah? Kenapa kamu bisa begitu percaya diri? Selena mengerutkan kening, bukankah itu perusahaan yang sama dengan tempat dia bekerja saat ini? Kemudian, dia melanjutkan bertanya, asisten manajer departemen mana yang akan mewawancarai kamu? Selena mendorong lebih jauh. Asisten manajer pengadaan. Jawab Trevor, tawa pendek lain keluar dari bibirnya. Kebetulan, pacarku adalah supervisor di sana, jadi, wawancaraku pasti akan berjalan lancar. Selain itu, resumeku juga cukup mengesankan. Ketika mereka mendengar aku kembali dari luar negeri, siapa yang tidak akan menyembah diriku? Tidak masalah jika aku telah menyia-nyiakan hidupku di luar negeri, atau tidak belajar banyak, siapa yang tahu persis dengan apa yang telah aku lakukan di luar negeri, bukan? Selain itu, dengan hanya menyebut-nyebut sudah berada di luar negeri, secara alami, hal itu akan memenangkan hati banyak orang. Bagaimana itu tidak menjamin kesuksesanku? Trevor kemudian menambahkan, aku mendengar bahwa manajer pengadaan adalah wanita yang sangat cantik. Namun, dia mungkin berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake untuk berada di posisi itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi manajer saat dia baru saja masuk ke perusahaan? Trevor memiliki ekspresi puas di wajahnya. Jack merasa tersinggung saat mendengar pernyataan Trevor. Bukankah manajer yang disebutkan Trevor adalah Selena? Manajer wanita itu berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake, pacarmu memberitahumu tentang itu. Apakah dia punya bukti? Ekspresi Selena meredup. Dia tidak menyangka, Sonia akan mengatakan sesuatu yang begitu buruk tentang dirinya di belakangnya. Untungnya, dia datang ke reuni ini, dan beruntung Sonia tidak hadir hari ini. Selena mungkin tidak akan pernah tahu tentang masalah ini jika dia tidak bertemu Trevor. Bab 225. Apakah kamu perlu bukti? Trevor tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan sangat bangga. Apakah kamu tahu siapa pacarku? Dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake dan telah bekerja di sana selama beberapa tahun. Dia seharusnya menjadi orang yang dipromosikan ke posisi manajer, tapi ada manajer yang baru muncul entah dari mana.
Dia berpenampilan cukup menarik dan berpakaian sugestif, jadi, jika dia tidak berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake, apakah dia akan mendapatkan perlakuan khusus seperti itu? Saat dia membuat pernyataan itu, Trevor melanjutkan, dengan pernyataan yang jauh lebih menarik. Manajer sebelumnya, hanya mendapat gaji sekitar beberapa ratus ribu dolar per bulan. Akan tetapi, ketika manajer baru ini masuk, coba tebak, berapa banyak yang dia hasilkan sebulan? Dia mendapat gaji sebesar 1 juta dolar per bulan. Sekarang, katakan padaku, bukankah itu terlalu mencurigakan? Wanita ini harus mempunyai hubungan khusus dengan tuan muda Drake dan melakukan hubungan seksual dengannya secara pribadi. Bagaimana lagi dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu? Terlalu banyak wanita mencari nafkah dengan mengandalkan penampilan mereka akhir-akhir ini. Matt bergabung. Apakah kamu pikir ada orang yang persis seperti kamu? Selena sangat marah saat dia memberikan tatapan membunuh. Aku tidak membicarakanmu, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Matt memiliki ekspresi yang sangat tidak puas di wajahnya. Kalian membuat tuduhan yang tidak berdasar, kalian meminta untuk dipukuli. Ekspresi Jack meredup saat dia mulai mengepalkan tinjunya. Namun, Selena, yang duduk di sampingnya, menggelengkan kepala dan memberi isyarat kepada Jack untuk tidak bertindak gegabah. Jack menahan diri setelah melihat reaksi Selena. Aku mendengar Rahel mengatakan, kamu adalah orang yang kasar karena menjadi tentara sebelumnya. Aku menyadari sekarang, itu memang benar. Kamu terus mengatakan, orang-orang meminta untuk dipukuli, meskipun untuk hal-hal kecil. Apakah kamu pikir, semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan? Kamu harus menggunakan kepalamu lain kali. Karel memutar matanya ke arah Jack. Jack tertawa, kemudian menjawab, selama kamu cukup kuat, semuanya bisa diselesaikan dengan tinju, katanya. Jika satu pukulan tidak bisa, maka dua pukulan bisa menyelesaikan masalah. Setelah dia selesai berbicara, Jack segera berbicara kepada pelayan, "Hei, Nona, apakah kamu tidak keberatan mengganti kamar untukku? Aku tidak akan pelit pada tip nanti, jika kamu masih akan menjadi pelayan kami." Setelah pelayan mendengar itu, dia merasa langsung senang. "Terima kasih, Tuan." Dia berseri-seri. Kemudian, pelayan cantik itu segera membawa mereka ke ruangan yang berbeda. "Silahkan lewat sini, semuanya. Jangan terlalu cepat bahagia, Nona. Pria ini adalah seorang veteran, dan sekarang dia bekerja sebagai pengawal. Apakah kamu percaya, gaji bulanannya adalah 20 juta dolar? Meskipun jika itu benar, dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Dia belum mendapat gajinya bulan ini, jadi, aku pikir dia mungkin tidak dapat membayar tagihannya nanti. Semua orang akan ditahan di sini." Karel berkata kepada pelayan itu. Semua orang masuk ke dalam lift, dan tiba di lantai 2 bersama-sama. Dari lantai 2, semua yang ada di lantai pertama bisa diamati. Lantai kedua, mengelilingi seluruh area, dan bagian tengahnya kosong. Bangunan besar itu, tampak seperti mangkuk yang terbalik. Tidak, aku percaya kepadanya. Dia rela membayar beberapa juta dolar, hanya untuk mendengarkan istrinya bermain piano. Seseorang yang sangat mencintai istrinya, tidak akan pernah berbohong. Pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Karena dia telah bekerja sebagai pelayan di sini untuk waktu yang lama, dia telah melihat dan bertemu dengan berbagai macam orang. Dia percaya pada penilaiannya. Karena kamu memiliki kata-kata yang manis, tipmu malam ini tidak akan kurang dari 10.000 dolar. Jack menjawab sambil tersenyum.